Sebelum lanjut ke videonya, kalian like, comment, share, and subscribe dulu video ini ya. Terima kasih. Halo, kita berjumpa lagi untuk belajar matematika. Di video kedua ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Yang kemarin tentang nilai mutlak. Sekarang kita lanjut ke persamaan nilai mutlak. Apa itu persamaan nilai mutlak? Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat tanda mutlak. Kalau persamaan itu dia dinotasikan dengan tanda sama dengan, dan persamaan itu ada tanda mutlaknya. Nah, kita akan mempelajari cara mudah menyelesaikan 3 bentuk umum persamaan nilai mutlak. Sebelumnya, apa saja bentuk umum persamaan nilai mutlak? Di sini ada 3 macam. Yang pertama, nilai mutlak fx sama dengan k K-nya itu lebih dari sama dengan 0. Dan yang kedua, nilai mutlak fx sama dengan gx gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Dan yang ketiga, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Ini bentuk umum persamaan nilai mutlak, harus kalian ketahui. Nah, dari ketiga ini ada cara-cara tersendiri untuk menyelesaikannya. Langsung ke contoh saja. Contoh yang pertama, ketika ada bentuk mutlak fx sama dengan k, di mana k-nya itu lebih dari sama dengan 0, caranya bagaimana? Contohnya di sini, himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 2x-5 sama dengan 7 adalah kalian diminta untuk mencari nilai x yang memenuhi supaya persamaan mutlak ini hasilnya adalah 7. Caranya bagaimana? Kalian gunakan definisi nilai mutlak. Kemarin kan sudah belajar definisi nilai mutlak. Ini bisa kalian gunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian. Ketika kita mempunyai mutlak fx sama dengan k, fx tersebut bisa bernilai k dan fx tersebut bisa bernilai negatif k. Nah, ini modal yang akan kalian gunakan ketika bentuk persamaan nilai mutlaknya mutlak fx sama dengan k. Kalian bisa menggunakan ini. Terus aplikasinya bagaimana? Tinggal kita tuliskan saja fx-nya, berarti persamaan yang ada di dalam mutlak. Persamaannya dia 2x-5 sama dengan 7, dan yang satunya 2x-5 sama dengan min 7, ya kan? Yang satu positif, yang satu negatif. Kalau sudah seperti ini, tinggal kalian cari nilai x-nya. Kita pindah ruas, 2x sama dengan min 5 dipindah ruas ke kanan, 7 ditambah 5, 12. Berarti x-nya berapa? 6. Terus yang ini juga dipindah ruas, 2x sama dengan min 7. Kalau bingung, min 7 ditambah 5. Berarti 2x sama dengan min 7 tambah 5 min 2. X-nya min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1,6. Bisa ya? Tinggal kalian sama dengankan persamaan yang ada di dalam mutlak, dituliskan terlebih dahulu, kemudian disamakan yang satu positif dan yang satu negatif. Ini k-nya 7, berarti 7 dan negatif 7. Diperolehlah nilai x-nya. Himpunan penyelesaiannya min 1,6. Sekarang contoh yang kedua, bentuk yang kedua, mutlak fx sama dengan gx, di mana gx-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Makanya bagaimana? Ya sama. Di sini ada berapa himpunan penyelesaian dari mutlak 3x ditambah 1 sama dengan 4x min 1. Kalian bisa menggunakan definisi mutlak yang pertama tadi, tapi nanti ada penambahannya. Nah, dalam definisi mutlak yang pertama tadi, 3x ditambah 1 kita asumsikan sebagai fx, dan 4x min 1 kita asumsikan sebagai k. Jadi, tadi bagaimana? Fx sama dengan k dan fx sama dengan min k. Berarti yang pertama 3x ditambah 1 sama dengan 4x min 1, ya kan? K-nya positif. Kemudian yang kedua K-nya negatif, 3x ditambah 1 sama dengan negatif 4x min 1. Nah, sampai di sini paham ya? Kita gunakan definisi dulu seperti contoh yang pertama.
fx sama dengan K dan fx sama dengan negatif K. Kita selesaikan yang sini dulu. Kita pindah ruas. Yang X kita samakan dengan X, berarti 3X kurangi 4X sama dengan negatif 1. 1 pindah ruas ke kanan, negatif 1. 3X kurangi 4X, min X sama dengan min 1 kurangi 1 min 2. Berarti X-nya negatif 2 dibagi negatif 1. Hasilnya 2. Kemudian yang kedua, ini kan ada negatif, kita buka kurung dulu, 3x ditambah 1. Kalau kurungnya dibuka berarti masing-masing dikalikan negatif. Negatif kali 4x berarti min 4x, negatif kali min 1 berarti positif 1. Nah, setelah ini baru kita hitung nilai x-nya. 3x, yang x kita samakan dengan x, berarti 3x ditambah 4x sama dengan 1 kurangi 1, 7x sama dengan 0. X-nya berapa? 0. Nah, tapi di sini X-nya 2 dan X-nya 0. Tapi ada syaratnya, Gx-nya harus sama dengan 0. Gimana setelah tahu X2 dan X0? Kita masukkan ke persamaan awalnya. Yuk, kita masukkan ke persamaan awalnya. Ketika X-nya 2, tadi kan mutlak 3X ditambah 1 itu harus sama dengan 4X min 1. Maaf, ini salah. Yuk, ketika X-nya kita ganti 2. 3 kali 2 ditambah 1, 4 kali 2 negatif 1. 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7. 4 kali 2 8, 8 kurangi 1 7. Mutlak 7 berapa? 7. 7 sama dengan 7. Berarti ketika X-nya 2 dia memenuhi. Yuk, ketika X-nya 0, apakah memenuhi juga? Kita ganti X-nya dengan 0. Mutlak 3 kali 0 ditambah 1 sama dengan 4 kali 0 min 1. Ya, 3 kali 0 mutlak 1 sama dengan 0 kurangi 1 min 1. 1 sama dengan min 1. Apakah benar 1 sama dengan min 1? Tidak, padahal dia harusnya hasilnya harus sama seperti yang pertama, 7 dan 7. Jadi ketika X-nya dimasukkan 0, dia hasilnya tidak sama, berarti 0 tidak memenuhi. Kalau 0 tidak memenuhi, yang memenuhi hanya 2, berarti HP-nya hanya 2. Itu ya, bisa dimengerti ya. Untuk contoh yang kedua, setelah kalian mengetahui X-nya berapa saja, langkah berikutnya adalah substitusikan ke persamaannya. Kalau memang persamaannya menghasilkan benar, berarti X itu memenuhi. Tapi ketika kalian substitusikan hasilnya salah, berarti X-nya tidak memenuhi. Dan HP-nya adalah nilai X yang memenuhi saja. Itu ya, bisa dipahami. Atau bisa juga cara lain, ketika kalian sudah menemukan nilai X-nya 2 dan X-nya 0, kalian lihat ke syaratnya. Di sini kan syaratnya Gx harus lebih dari sama dengan 0. Sedangkan dalam soal yang bernilai Gx itu yang mana? Ternyata Gx-nya itu 4x min 1. Kita operasikan saja. Gx-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti 4x min 1 itu harus lebih dari sama dengan 0. Kita pindah ruas, 4x sama dengan lebih dari sama dengan 1. X-nya 1/4. Nah, X-nya diperoleh 1/4. Padahal di sini mintanya X lebih dari sama dengan 0. Nah, karena diperoleh X lebih dari sama dengan 1/4 dan yang dipinta
X lebih dari sama dengan 0, berarti kan tidak sesuai. Yang diminta 0, hasilnya 1/4. Berarti ketika X-nya 0, dia hasilnya tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi hanya X sama dengan 2. Begitu. Tapi kalau kamu cara kedua bingung, kalian bisa gunakan cara yang pertama tadi. Setelah tahu X-nya, kalian substitusikan ke persamaan awalnya. Gitu ya, seperti penjelasan tadi yang pertama. Sekarang contoh yang ketiga, bentuk ketiga, ketika ada mutlak fx sama dengan mutlak gx. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3x ditambah 5 sama dengan mutlak 2x ditambah 10. Nah, kalau bentuk ketiga ini, kalian bisa gunakan sifat-sifat mutlak. Tapi sebelumnya, kalau ada bentuk seperti ini, kalian bisa kuadratkan masing-masing ruas. Masing-masing ruas dikuadratkan. Misalkan di sini saya simbolkan dengan A, dan yang kedua saya simbolkan B. Nah, masing-masing ruas ini kalian kuadratkan. A kuadrat sama dengan B kuadrat, ya kan? Masing-masing ruas dikuadratkan. Setelah itu, bagaimana? Kalian pindah ruas ke kiri semua. A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0. Nah, dulu di SMP sudah pernah kalian pelajari, ketika ada bentuk A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0, bisa kalian jabarkan menjadi A ditambah B dikalikan A kurangi B sama dengan 0. Jadi ketika ada persamaan nilai mutlak yang bentuknya seperti ini, mutlak fx sama dengan mutlak gx, kalian bisa langsung saja gunakan ini, cara yang saya kotai merah ini. Nah, tanpa perlu langkah pertama, langkah kedua tidak apa-apa, kalian bisa langsung loncat ke langkah ketiga. Aplikasinya bagaimana? Yuk langsung kita hitung. Tadi kan A-nya ini, B-nya ini. Yuk kita tinggal masukkan. Ketika A ditambah B dikalikan A kurangi B. A-nya tadi 3x ditambah 5 ditambah B-nya 2x ditambah 10 dikalikan A-nya 3x ditambah 5 dikurangi B-nya 2x ditambah 10 sama dengan 0. Begini ya, ini tadi A, B, A, B, ya kan? A tambah B kalikan A min B. Nah, kalian bisa langsung loncat ke langkah ketiga ini. Terus bagaimana? Ya tinggal kalian jumlahkan X dengan X. 3X ditambah 2X, 5X, 5 ditambah 10, 15. Terus yang kedua, 3X kurangi 2X. Berapa? X 5 kurangi 10, negatif 5. Nah, sampai sini paham ya? Kalau sudah paham, langkah selanjutnya apa? Masing-masing ini, persamaan ini, 5x ditambah 15 dan x kurangi 5, kalian cari titik pembuat 0. Cari titik pembuat 0. Maksudnya bagaimana? Seperti ini, 5x ditambah 15 sama dengan 0 dan x min 5 sama dengan 0. Kalian cari titik pembuat 0-nya. Kita pindah ruas saja. 5x sama dengan negatif 15, x-nya negatif 3. Terus yang ini x sama dengan 5. Berarti himpunan penyelesaiannya berapa? Himpunan penyelesaiannya negatif 3,5. Mudah kan? Bisa dipahami ya, itu contoh cara menyelesaikan 3 bentuk umum persamaan nilai mutlak. Supaya lebih paham, kita lihat contoh berikutnya. Di sini saya punya mutlak 2x min 7 sama dengan mutlak 3x ditambah 1. Langsung kita lakukan langkah yang ketiga ini ya. A tambah B dikalikan A min B. A-nya, B-nya. Yuk kita tambahkan. 2x min 7 ditambah
3x ditambah 1 dikalikan 2x min 7 dikurangi 3x ditambah 1 sama dengan 0. Yuk, 2x tambah 3x, 5x, min 7 tambah 1, min 6. Nih, 2x min 3x, min x, min 7 kurangi 1, min 8. Sampai di sini bisa ya. Setelah tahu ini, kalian cari nilai pembuat 0. Yang pertama 5x min 6 sama dengan 0, dan yang kedua min x min 8 sama dengan 0. Kita kerjakan masing-masing. 5x pindah ruas 6, x nya 6/5. Terus yang ini min x sama dengan 8, x sama dengan min 8. Jadi HB nya adalah min 8,6/5. Gitu ya. Sekarang saya mau memberikan contoh bentuk lain. Di sini tentukan penyelesaian dari mutlak x min 7 kurangi mutlak x min 2 sama dengan 3. Nah, berapa nilai x yang memenuhi? Berapa himpunan penyelesaiannya? Kalau ada bentuk seperti ini, kalian masing-masing cari titik pembuat 0 dari persamaan yang ada di dalam mutlak. Persamaannya kan ini, x min 7 dan x min 2. Nah, masing-masing ini kalian cari titik pembuat 0-nya. Yang pertama, x min 7 sama dengan 0, dan yang kedua, x min 2 sama dengan 0. Seperti biasa, pindah ruas, x7 dan x sama dengan 2. Setelah itu bagaimana? Kalau sudah mendapatkan titik pembuat 0, kalian buat garis bilangannya. 2 sama 7, yang kiri yang mana, yang kanan yang mana? Jelas yang kiri adalah 2, yang kanan adalah 7. Setelah kalian buat garis bilangan, terbentuklah 3 daerah. Daerah di kiri 2, daerah antara 2 dan 7, dan daerah antara lebih dari 7. Yang kiri ini intervalnya x kurang dari 2, yang tengah intervalnya x lebih dari sama dengan 2 kurang dari 7, yang ketiga x lebih dari sama dengan 7. Itu ya, sampai di sini paham? Kalau ada bentuk seperti ini, masing-masing persamaan yang ada di dalam mutlak kalian cari dulu nilai pembuat 0-nya. Kalau sudah, buat garis bilangan dan tentukan interval dari masing-masing daerahnya. Langkah selanjutnya, kita identifikasi masing-masing daerahnya. Daerah yang pertama, daerah x kurang dari 2. Untuk bisa mengecek apakah memenuhi atau tidak daerah yang kiri ini, kalian ambil titik sembarang, yang penting dia kurang dari 2. Berapa? 2 ke kiri ada titik berapa saja? Ada 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Supaya mudah, ambillah gini aja, ambil titik sembarang yang kurang dari 2. Misal x sama dengan 0. Kalian boleh mengambil titik selain 0. Ini kan hanya mempermudah saja. Yang penting titiknya itu kurang dari 2. Nah, setelah kalian ambil titik 0, kalian substitusikan ke persamaan yang berada di dalam mutlak. Persamaan yang pertama tadi kan x min 7, persamaan kedua x min 2. Nah, masing-masing x-nya kamu ganti 0, 0 min 7 dan 0 min 2. Hasilnya min 7 dan hasilnya min 2. Dia sama-sama menghasilkan negatif. Karena sama-sama negatif, kalian kembali lagi ke definisi nilai mutlak.
Nah, gini kan? Nah, karena ini hasilnya negatif, berarti kan dia kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, langkah selanjutnya ya kita tuliskan lagi ke soalnya tadi. Nah, setelah ini kita lihat lagi. Setelah kamu substitusikan yang X min 7 ketika kamu ganti 0 ternyata hasilnya negatif. Kalau dia di dalam mutlak hasilnya negatif, berarti harus kalian kalikan dengan negatif. Berarti negatif X min 7 dikurangi negatif X min 2. Kenapa ada negatif? Karena di sini hasilnya juga negatif. Kalau negatif, kamu kalikan dengan negatif juga. Bisa dipahami ya? Langsung kita buka kurungnya. Nah, ini kita kurungi negatif X ditambah 2. Ini ya. Nah, biar tidak bingung, negatif X ditambah 7, negatif kali negatif, negatif 2 sama dengan 3. Negatif kali negatif, habis 7 kurangi 2, 5. 5. Nah, 5 dan 3, apakah sama? Ternyata tidak sama. Kalau tidak sama, berarti interval atau angka yang berada di kurang dari 2 itu tidak memenuhi, atau 0 tadi yang kalian ambil itu tidak memenuhi, atau X sama dengan 0 tidak memenuhi karena kamu tadi mengambil 0. Itu yang interval pertama. Kemudian yang interval kedua, dia antara 2 dan 7. Karena ada tanda sama dengannya, berarti kamu boleh ambil 2 itu sendiri. Tapi supaya tidak bingung, misal kita ambil X3 ya, dia kan lebih dari 2 dan kurang dari 7. Ya kan? Boleh ambil 4, 5, 6, yang penting kurang dari 7. Kalau sudah ambil X3, sama seperti langkah pertama, kita masukkan ke masing-masing persamaannya. X min 7 dan X min 2. X nya kita ganti 3, 3 min 7 dan 3 min 2. Ternyata min 4 dan 1. Yang pertama menghasilkan negatif, yang kedua menghasilkan positif. Kita tulis lagi soalnya. Nah, yang pertama X min 7 ternyata hasilnya, berarti kita ganti negatif X min 7. Yang X min 2 ternyata hasilnya positif, berarti hasilnya tetap X min 2. Paham ya? Paham lah, gampang. Kita buka kurungnya, negatif X ditambah 7, negatif X ditambah 2 sama dengan 3. Negatif X, negatif X, negatif 2X. 7 ditambah 2, 9 sama dengan 3. Kita pindah ruas, negatif 2X sama dengan 3 kurangi 9. Berapa? 3 kurangi 9, negatif 6. X nya 3. Nah, kalau dia menghasilkan 3, kita kembalikan ke intervalnya. 3 apakah ada di dalam interval ini? Iya, ada. 3 kan antara 2 dan 7. Karena ada di dalam interval, berarti X sama dengan 3, dia memenuhi. Itu ya. Sekarang interval yang ketiga, X-nya lebih dari sama dengan 7. Ambil titik sembarang lagi. Misal, ambil X sama dengan 8. Boleh 9, 10, terserah. Yang penting dia lebih dari 7. Kita masukkan lagi X min 7 dan X min 2. 8 kurangi 7, 1. 8 kurangi 2, 6. Dia sama-sama menghasilkan daerah positif. Kita tulis lagi soalnya. X min 7, X min 2 sama dengan 3. Yang pertama menghasilkan positif. Kalau positif, dia tetap
kurangi positif juga, tetap X min 2 sama dengan 3. X min 7 min X ditambah 2. Bisa ya untuk mengalihkan ini negatif, ini positif. X kurangi X. Habis min 7 tambah 2 min 5. Min 5 apakah sama dengan 3? Jelas tidak, karena tidak sama dengan, berarti dia tidak memenuhi. Kalau begitu HP-nya berapa? Tadi kan interval pertama ketika X-nya min 2 dia tidak memenuhi, dan interval yang kedua ketika X-nya 3 ternyata memenuhi, dan interval ketiga X-nya lebih dari sama dengan 7 juga tidak memenuhi. Jadi HP-nya itu kalian tuliskan saja yang memenuhi. Dari ketiga tadi yang memenuhi hanya 1, yaitu X sama dengan 3. Jadi HP-nya adalah 3. Bisa dimengerti? Kalau memang belum jelas atau belum paham, kalian bisa ulang lagi penjelasan video ini dan kalian bisa coba mengerjakannya lagi. Baik, itu penjelasan mengenai mengenai persamaan nilai mutlak. Kalau sudah, kalian bisa coba mengerjakan nomor A sampai F. Kalian bisa kerjakan menggunakan cara-cara tadi yang sudah ada di depan. Kalian bisa ulangi lagi kalau memang belum paham. Ya, silakan dikerjakan. Sekian video untuk persamaan nilai mutlak. Video selanjutnya kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.